Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Marilah kita memulai aktivitas kita pada hari ini dengan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu karena kasih setia-Mu yang senantiasa memimpin membimbing kami dari hari-hari yang lalu hingga pagi hari yang cerah ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Terimalah Tuhan doa kami ini dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Selasa 7 Maret 2023, diambil dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 16 ayat 60. Demikian bunyinya: Aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Pada mulanya Yerusalem tidaklah memiliki keistimewaan yang dapat menjadi kota pilihan Allah. Tetapi Allah yang kasih-Nya mengangkat dan mengikat perjanjiannya dengan bapa orang percaya Abraham, bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang masyhur, dan ditunjukkannya kota perjanjian, yaitu kota Yerusalem. Nah, renungan kita ini menggambarkan bagaimana ketidaksetiaan Yerusalem atau Israel yang sering menjadi gambaran kehidupan orang-orang yang tidak setia kepada hidup Tuhan, yang hidup dalam hawa nafsu dunia dan hidup di dalam percabulan, senang untuk melakukan apa yang tidak baik, tidak layak dan tidak berkenan kepada Tuhan yang telah memanggil dan memilih mereka sebagai umat-Nya, sebagai tubuh-Nya, yaitu gereja. Tetapi Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di mana Tuhan tetap berusaha dengan kasih setia-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah Dia beri ke tengah-tengah dunia ini, membawa umat manusia yang berdosa untuk meninggalkan kedosaannya, kesalahannya, dan kembali kepada Tuhan dan berserah diri kepada Tuhan. Nats renungan ini adalah membimbing bagaimana kita umat manusia yang berdosa ini, yang sering jatuh kepada pelanggaran hukum Tuhan, pelanggaran kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, nats ini mau mengajar kita, membimbing kita memasuki minggu-minggu Pasion, di mana Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia ini mau menolong orang yang berkekurangan, mau menyembuhkan orang yang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, rela mati di kayu salib untuk menebus umat manusia. Dan dalam minggu-minggu sengsara ini, bagaimana Tuhan Yesus mengalami kesengsaraan, bahkan caci maki, dan dibunuh di kayu salib untuk menjadi menebus kita umat manusia, supaya kita dapat berdamai dengan Tuhan dan membawa sukacita kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus mengalahkan kematian dengan kebangkitan-Nya, menunjukkan kebangkitan bagi orang-orang yang mau meninggalkan, yang mau bertobat, meninggalkan segala kesalahan dan dosanya, dan beriman kepada Tuhan, dan meminta kuat kuasa Roh Tuhan untuk menuntun, membimbing, supaya dapat menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi kemuliaan Tuhan, membawa sukacita dan berkat. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tolonglah kami supaya kami tetap setia mengasihi Engkau
sebagaimana hukum kasih, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kuatkanlah kami, mampukanlah kami senantiasa hanya berserah diri kepadamu Tuhan di dalam segala aktivitas kehidupan kami. Kami meminta kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menyertai kami dalam setiap derap langkah kehidupan kami. Terimalah Tuhan doa kami ini dalam pengasihan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai kamu sekalian. Amin.